Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja, azakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala nikmat dan pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat milik Allah. Dengan nikmat itu kita merasakan betapa indahnya agama yang Allah turunkan ini, dan betapa indahnya kalamuhu yang Allah turunkan melalui nabinya dengan bil arabiyyatil arabiyyah, yaitu dengan bahasa Arab, bil lughatil arabiyyah, dengan bahasa Arab yang kita cintai dan kita gandrungi bersama-sama, karena ini merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh umat Islam, karena bagaimanapun Islam tidak bisa terlepas daripada bahasa Arab. Bahasa Arab merupakan benteng daripada Kitabullah Azza wa Jal. Dengan kita mempelajari bahasa Arab, berarti kita ikut untuk menjaga Kitabullah Azza wa Jalla dari tangan-tangan manusia yang senantiasa berusaha untuk merusak agama Islam dengan melalui pemikiran-pemikiran yang munharifah, yang menyimpang. Maka itulah perlu kiranya betul-betul kita mempelajari, bahkan kalau perlu mendalami betul bahasa ini dengan melalui perangkatnya, yaitu tata bahasa, yaitu grammar, baik itu nahwiyah, al-qaidah nahwiyah maupun qaidah as-sarfiyah. Alhamdulillah, program ini sangat baik dan insyaallah senantiasa kita dukung. Ini sebagaimana telah disampaikan bahwa kita mengulang ya dari awal, karena saya atau terutama para pengurus, terutama tim bagian bahasa ini, melihat betapa banyak keinginan masyarakat untuk mengetahui tentang tata bahasa Arab. Maka kami tampilkan kembali dari awal, tentu dalam buku panduan yang mudah insyaallah ya, kita tampilkan dengan bahasa insyaallah, bahasa yang sederhana sekali ya, tidak rumit insyaallah. Dan bahasa ini ya yang saya tampilkan bagi penuntut ilmu, insyaallah mereka paham, tahu ya. Alhamdulillah, pada pertemuan lalu kita sudah masuk kepada yaitu ad-darsul awal, yaitu pelajaran pertama, yaitu membahas tentang singkat ya, kalam wa ma yata'allafu minhu, yaitu kalam berarti dalam bahasa Arab ya, dan hal-hal yang tersusun kalam itu. Pertama, kita sudah masuk kepada yaitu al-ismu, isim. Dalam rangkaian bahasa Arab, tentu isim tidak akan terlepas dari penyebutan dalam bahasa Arab. Yang kedua fiil, yang ketiga huruf, tidak lepas pada tiga hal itu. Nah, untuk mengetahui ketiga unsur ini, kita harus tahu tanda masing-masing ya, alamah, tanda masing-masing. Sehingga dengan melalui tanda-tanda tersebut kita bisa membedakan mana itu isim, yaitu kata benda atau ini benda kan. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin itu noun ya. Kemudian kata kerja fiil, bahasa Inggris sebut verb, barangkali begitu sebutan lebih kurang verb. Nah, kemudian huruf ya, huruf. Nah, dengan menguasai tanda-tanda, maka kita insyaallah bisa membedakan yaitu tiga macam ini. Tanda pertama sudah kita bahas adalah at-tanwin, yaitu tanwin, baik itu tanwin dhammah
tanwin fathah maupun tanwin kasrah. Di sini saya bikin contoh yang sederhana, yaitu hadza kitabun. Nah, itu di akhir kata itu ada kata kitabun. Nah, itu isim. Dari mana tahu isim? Itu bertanwin. Mungkin ada pertanyaan, Ustaz itu kan berharakat, ada harakat, bagaimana yang tidak ada harakatnya? Nah, maka itu saya sampaikan di awal, bagi pemula untuk mengenal ini, ambillah kitab yang berharakat, ya, berharakat. Kitab yang paling utama yang berharakat dan insya Allah tidak akan salah adalah Mushaf Al-Quran Karim. Nah, itu jadi pegangan, ambillah itu. Ya. Dalam pembelajaran ini kita bisa buka Al-Quran itu sendiri, langsung kita bisa buka. Maka kelebihan kitab yang sekarang ini adalah banyak ayat-ayat yang saya tampilkan sebagai contoh sekaligus sebagai dalil kalau dalam kajian ilmu syar'i, ya. Nah, dari sebetulnya ini sebagai contoh, ya. Banyak saya ngambil dalil-dalil atau ayat Quran maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan saya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Al-Quran Karim, nah, melalui kajian bahasa ini, yaitu tentang grammar. Ya, mungkin dalam kitab-kitab Nahu, ya, lain-lain mungkin hanya sedikit, ya, contoh-contoh dari Quran, ya. Jadi terus terang saja, ya, ini agak berbeda sedikit. Saya sengaja saya buat, ya. Tujuan tadi adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Yang kedua, agar kita bisa melihat secara langsung. Karena pemula kan tidak tahu, maka saya ambillah yang berharakat. Nah, itu Al-Quran Karim. Antum pun bisa lihat, silakan buka mushaf. Ya. Kemudian saya ke contoh lain, tadi itu tanwin dhammah, kemudian tanwin fathah, ishtaraitu kitaban. Nah, di situ kitaban. Nah, itu berarti apa? Kitab itu adalah isim. Kemudian tanwin kasrah, bahastu an kitabin, ya. Kita belum sampai masuk kepada kenapa Ustadz bun di sini, kenapa di sini ban, kenapa di sini bin. Nah, itu kalau sudah masuk pada kaidah lagi, kaidah lanjutan. Kita baru membahas tanda. Ibaratkan kita baru kepada kulitnya. Nah, baru kulit-kulitnya, baru luar. Ya. Nah, contohnya adalah, salah satu contoh, begitu banyak Al-Quran, ayat Quran, ya. Contoh-contoh tanwin dhammah, fathah dan kasrah. Salah satu di antaranya saya ambilkan ayat, ya, wallahu ghafur rahim. Wallahu ghafur rahim. Di situ ada footnote di bawah, ayat surah ayat berapa, silakan lihat, itu surah Al-Baqarah ayat 228, bisa dirujuk itu. Nah, ghafurun situ tanwin dhammah, rahimun tanwin dhammah. Berarti kata ghafur adalah isim, ya. Adalah isim, rahimun juga isim, ya. Kemudian wa kana Allahu aliman hakiman. Nah, perhatikan kata aliman itu ada tanwin fathah, hakiman juga tanwin fathah. Berarti aliman hakiman adalah isim. Kemudian contoh selanjutnya, wa inna abana lafi dhalalin mubin. Nah, kata dhalalin itu tanwin kasrah. Mubinin juga kasrah. Berarti kata dhalalin dan mubinin itu adalah ismun, isim. Dia bukan fi'lun, bukan kata kerja. Nah, itu pembahasan yang lalu, ya. Untuk dikembangkan silakan buka Al-Quran, ya. Kalau ketemu tanwin sudah jelas itu isim, ya. Kemudian bagian tanda selanjutnya adalah al-alifu wal lam. Al-alifu wal lam, ini tanda kedua. Nah, sebagaimana biasa saya minta kepada pemirsa maupun pendengar Radio Raja untuk membaca apa yang tertulis ini. Ya, saya lebih mengutamakan antum yang aktif membaca, ya. Ya. Sekaligus untuk melatih membaca. Fadhal saya Hasan, ya. Baik, jazakumullah khair pada Ustaz Mas'ud yang telah membuka kajian di kesempatan malam ini sebagai penghantar dan juga murojaah sedikit dari apa yang sudah kita baca dan bahas di kesempatan pekan yang lalu. Dan ini merupakan pertemuan kedua dari kitab yang baru kita kaji di kesempatan malam ini terkait dengan tanda-tanda isim dan dengan tanda tersebut dikenal isim. Kita sudah membahas dan mengkaji satu tanda dan alamat, yaitu tanwin. Insyaallah kita akan lanjutkan
Untuk tanda yang kedua kami berikan kesempatan di line telepon 0218236543. Dan secara khusus bagi pemirsa Roja TV bisa membaca dan kami akan tampilkan kitab di layar televisi Anda. Kita berikan kesempatan di 0218236543. Baik, silahkan. Sudah terhubung? Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ustaz, Ummu mau Abdillah. videonya Ustaz, kalau belum bisa. Ya, siap insyaallah. Insyaallah. Baik. Insyaallah ya Ummu Abdullah. Taib, barakallah fik ya Ummu Abdullah. Masya Allah, ini peserta setia betul dari awal ya, Masya Allah. Tapi walaupun demikian tetap beliau belajar ya, belajar. Iya. Taib, jelas kita berusaha untuk membimbing ya, sesuai dengan kemampuan yang kami miliki ya. Dan keilmuan yang juga terbatas, sangat terbatas yang kami miliki. Taib, lanjutkan bagian ba alama as-sani, alamatul ismi as-saniyah, tanda isim yang kedua. Silakan ba. Ba Ustaz. Iya. Alifu walamu. Iya. Nahwu. Alkitabu. Iya. Al-haqibatu. Iya. As-safaru. As-safaru. Rohlatu. Ar-rihlatu. Iya. Contoh. Satu. Mm-mm. Waka qaulihi ta'ala. Iya. Allahu somad. Mm-mm. Allahu somadu. Iya. Wa qul ya ayyuhal kafirun. Iya. Taib. Nah, inilah tanda yang kedua. Taib, silakan mungkin diterjemahkan. Gimana Ustaz? Bisa terjemahkan? Alif dan lam. Iya. Contohnya Alkitabu kitab, Mm-mm. Al-haqibatu tas saja. Iya, tas. Iya. As-safaru Mm-mm. pergian. Bepergian. Itu Ar-rihlatu. pergian jauh ya, safari. Pergian jauh. Kemudian Ar-rihlatu juga bepergian saja. jalan-jalan, rekreasi, rihlatu. Iya. Seperti firman-Nya Allah Ta'ala, Allahu somadu, Iya. Allah tempat bergantung. Iya, tempat bergantung. Iya. Wa qul ya ayyuhal kafirun, dan katakanlah wahai orang-orang Orang kafir. kafir. Iya. Perlu ketahui bahwa ayat yang tampil ini tentu tidak saya mengambil syahid saja yang dimaksud ya. Iya, kadang-kadang hanya separuh ayat, ya, tidak sempurna. Sebab kalau diungkapkan sempurna itu memakan Memakan banyak halaman ya. Nah, tapi di sini penting adalah yang dimaksud itu, yang dimaksud. Maka itu untuk selanjutnya silakan antum melihat ayatnya secara lengkap. Ya. Taib, ahsant, barakallahu fiki, Ummu Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jazakumullah khair. Wa iyyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, kita berusaha untuk mengajarkan ini karena banyak peserta yang pemula ya. Termasuk di sini ada beberapa ikhwah yang ikut ya dalam kajian ini di studio ini. Al-alifu wal lam. Ini tanda kedua, ada alif lam. Yang mana antum ketika antum belajar tahsin atau tajwid ada di kenapa alif lam asy-syamsiyah, alif lam al-qamariyah. Nah. Alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah itulah sebagai tanda isim. Jadi antum kalau ketemu alif lam qamariyah atau alif syamsiyah berarti pasti itu bahwa itu adalah isim. Kata benda atau yang dibendakan. Di sini saya tampilkan kata benda maupun yang dibendakan. Sengaja saya tampilkan ini supaya bahwa dapat diketahui bahwa yang dikatakan isim itu bukan hanya kata benda. Yang dibenda pun digolongkan isim di dalam grammar nahwu ya. Apa yang dibendakan? Maksudnya adalah kalau bahasa kita adalah isim yang dari Dari kata kerja ya, kata kerja yang dibendakan. Ya, kata kerja yang dibendakan. Umpamanya pergi, bepergian kan gitu. Apa lagi? Pukulan ya. Nah, pukulan itu digolongkan bukan kata kerja tapi isim, digolongkan isim. Nah, dalam bahasa sarab ismu maknan, yaitu masdar.
isim ma'nan. Isim ma'nan adalah yaitu isim yang berasal dari kata kerja. Bahasa kita yang dibendakan. Nah, ini perhatikan di sini. Nahwu contoh al-kitab. Nah, di situ ada al-kitabu, ada alif lam. Alif lam apa ni, ya ikhwan? Alif lam qamariyah. Ahsanta. Alif lam qamariyah berarti apa? Kitab itu al-isim. Ya, mungkin pemula enggak paham, enggak tahu sama sekali, baru kenal ya. Nah, bahkan mungkin kita pun tak tahu maknanya. Nah, itu bisa dikenal melalui tanda walaupun tidak paham maknanya. Jadi ada alif lam di situ. Alif lam qamariyah berarti kitab itu al-isim. Apakah dia pakai alif lam atau tidak berarti kata itu isim. Ya. Kenapa? Karena dimasuki oleh alif lam, dia bisa masuk alif lam. Al-kitab. Qalamun. Nah, masuk alif lam. Al-qalamu. Ya. Walaupun mungkin ada kitab yang enggak ada harakat ya, ada alif lam berarti isim. Ya. Al-kitabu. Al-qalamu. Al-haqibatu. Itu tas, ada alif lam. Alif lam qamariyah. As-safaru. Alif lam apa tu? Asy-syamsiyah. Di sini sengaja tampilkan dua contoh ya. Dua contoh alif lam qamariyah maupun alif lam asy-syamsiyah. As-safaru. As-safar ini daripada kalimat safara yusafiru. Itu safar, bepergian jauh. Nah. Kemudian ar-rihlatu. Ini juga alif lam asy-syamsiyah, ar-rihla. Berarti rihla itu adalah isim. Sebagaimana contoh lain firman Allah Subhanahu wa taala, Allahus samadu. Nah, kata Allah, lafaz Allah itu al-isim, lafaznya. Ya. Lafaz Allah itu isim. Ya. Ini bicara lafaz ya, bukan bicara zat Allah. Tidak boleh kita bicara tentang zat Allah. Kita tidak bicarakan diri Allah, tapi kita bicara ada lafaz kalimat ini. Allah itu kalimat itu, nama Allah itu. Jadi Allah itu isim, lafaznya. Apa tandanya? Alif lam. Alif lam apa ini? Alif lam asy-syamsiyah. Kerana lam itu termasuk huruf syamsiyah. Nah. As-samadu. Nah. Jadi alif lam apa? Asy-syamsiyah. Kerana alif lam juga dibaca. Jadi Allahus samad. Allah itu tempat bergantung. Ya, sebagaimana diungkapkan Ibnu Katsir adalah as-samadu yasmadu ilaihi al-khalqu fi hawaijihi wa masailihi, yaitu tempat bergantungnya semua makhluk, terutama manusia, dalam segala kebutuhannya dan dalam segala persoalan hidupnya. Nah, bergantunglah pada Allah. Jadi kalau antum masih bujangan, mintalah pada Allah masalah jodoh. Jangan yang lainnya jadi tempat pelarian. Ya, minta kepada gunung, minta kepada tempat yang keramat atau tempat-tempat lainnya. Ya, kalau sakit minta kesembuhan Allah. Itulah as-samad. Bukan kepada para dukun. Untuk menjaga kesehatan juga minta kepada Allah. Jangan lari kepada benda pas pakai jimat, gitu kan? Ya, itu makna as-samad ya. Tempat Allah bergantung. Taib, kemudian qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai orang kafir. Nah, kata garis bawah al-kafirun berarti isim apa? Ada alif lam. Alif lam apa ni? Alif lam al-qamariyah. Nah, silakan kembangkan ya. Mungkin antum silakan yang di studio ini mungkin bisa berikan contoh. Contoh isim yang pakai alif lam ya. Sebagai tanda alif lam. Apakah alif lam qamariyah atau alif lam syamsiyah? Bisa berikan contoh? Sebutkan. Ya. Fadal, istamil mukabbir saut. Belajar tidak ada tidak boleh malu. Ya. Orang pun tak nampak kalian itu. Karena kalian di belakang layar. Itu awalan ya, Syekh. Ya, fadal. Itu awalan tasanya. Nah, apa contoh? Iya. Al-kursi. Jayid. Al-kursi. Ahsanta. Ada alif lam. Ya, itu bahasa sehari-hari ya. Coba terkait dengan bahasa agama. Ini perlu juga, jangan hanya bahasa sehari-hari terkait dengan benda sebagainya. Coba juga contoh terkait dengan bahasa agama. Ya. Fadhal. Apa? Al-hadithu. Ahsanta. Al-hadith. Alif lam itu? Alif lam qamariyah. Taib.
lainnya? Anta ya Ustaz. Ya. Ad-dinu. Ad-dinu, ahsanta. Ad-dinu. Ya ikhwan, contoh-contoh ini sangat bagus untuk ditampilkan ya. Kenapa? Tujuan kita adalah pendekatan rohani ya, tentang masalah agama. Tapi perlu juga contoh-contoh yang lain dalam sehari-harian ya, itu juga perlu untuk pembiasaan bahasa ya. Maka kitab ini juga tampilkan seperti itu ya. Jayid, nah ini para pemirsa, baik para pendengar maupun para pemirsa TV Raja, silakan antum mengembangkan, buka mushaf, buka hadis, kitab hadis ya. Nah, walaupun antum tidak tahu makna, tidak masalah, antum buka itu. Nah, cari mana yang pakai alif lam, berarti itu isim ya. Nah, kalau untuk mengetahui makna itu nanti ilmu selanjutnya apa? Belajar bahasanya. Ya, buka kamus dan seterusnya. Baik. Kita lanjutkan Hasan ya. Tanda yang ketiga. Baik. Ya. Kita sudah mendapatkan penjelasan secara gamblang terkait dengan kaidah yang kedua atau tanda kedua, al-alifu wal lamu sebagai tanda dari isim. Kita melihat kembali tanda yang ketiga dari tanda-tanda dikenalnya isim bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV. Kami berikan kesempatan kembali untuk mencoba membaca di 0218236543. Baik, kita angkat. Silakan. Halo. Halo. Ya, ahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. Ya. Baik, ahlannya Umma. Masyaallah. Barakallahu Ya, fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Ustaz barakallahu fiik. Baik. Nah, ini juga peserta setia ini cukup lama ini. Selamat Masya Allah. tadi Ustaz ada tamu. Oh gitu, Masya Allah. Ya, walaupun sudah banyak menguasai, tapi tetap setia mengikuti dari awal lagi. Ini perlu juga untuk mengulang dan agar supaya lebih mantap. Mungkin ada hal-hal yang belum pernah dipelajari. Nah, tafadhali ya Umma Fatimah. Yang ketiga. Nah, Iya. tolong ditampilkan Ustaz. Iya. Yang bagian jim ya Ustaz. Jim ya, sahih. Al-jim. Al-jarru. Al-jarru, iya. Sawa'un kana bil harfi au bil idhafati au bit tabi'in. Iya. Mubasyaran aja Ustaz. Baik, nah. Nahwu abhasu an kitabin nahwil muyassar. Iya. wa ka qawlihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Iya. Nah, Contoh kedua, ayat kedua. enggak belum kelihatan. Iya. Fa itu apa? Apa itu? Wow, apa Iya. fa itu? Itu apa contoh keduanya? Dan itu. Oh, enam. Iya. Wa fi dinillah. Fi dinillah. Iya. Fi dinillah. Iya. Jadi ini saya tampilkan terkait dengan pembahasan ya. Karena ini bukan kajian tafsir dan sebagainya. Jadi hanya terkait dengan pembahasan. Maka contoh pun kalaupun ayat tidak ditampilkan utuh ayat ya, satu ayat. Tapi ini tampilkan terkait dengan pembahasan. Taib fi dinillah. Fi. Iya, terus fa. Fa ya. Iya, Fa fasmu. Iya. ismun Iya. majrurun biharf. Maksud kata isim fasmu. Iya. Fasmu majrurun biharfi jarrin wa huwal ba'u. Ba'u, iya. Kemudian Wallahu majrurun bi idhafati. iya. Ar-Rahmanu majrurun bi War-Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahimu Nah, Ar-Rahman war-Rahim majrurani bitabi'i wa huwa an-na'tu. Iya. Baik, coba terjemahkan dari awal. Tadi apa tadi? Oh, nah. Iya. Jim, al-jar, al-jarru. Iya. Ini tanda apa? Tanda isim yang ketiga adalah al-jar. Iya. Sawa'un kana bil harfi aw bil idhafati aw bil tabi. Iya. Sama saja apakah ia dengan huruf atau dengan idhafah atau dengan at-tabi dengan yang diikutnya. Mengikut. Mengikutnya. Tabi mengikut. Idhafah apa? Penggabungan kata penggabungan ya. kata. Iya, idhafah penggabungan atau penyandaran kata. Iya, terus
Nahwu. Abhathu an kitabin nahwil muyassari. Iya. Contoh, aku mencari buku nahwu al-muyassar. Iya, nahwu yang mudah. Yang mudah. Kitab nahwu yang mudah. Baik. Wa qaqalihi, seperti ucapan Firman Allah, firman seperti Allah firman Allah Ta'ala, Subhanahu wa taala. Iya. Bismillahirrahmanirrahim wa Iya. fi dinillahi. Iya. Kemudian isim, maka isim atau maka kata isim yang ada pada bismillah itu ya adalah majrur dengan huruf jar, yaitu yaitu wahwa al-ba'u, yaitu ba. huruf ba ya. Wallahu, Dan Allah, kata Allah, lafaz Allah majrur bil idhafah, dengan idhafah. Majrur yaitu dengan menggabungkan kata. Iya. Ar-Rahman dan Ar-Rahim, keduanya majrur dengan mengikuti tabi, itu ngikut yaitu itu an-na'tu. Itu taib. Ahsan, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan ya Ustaz. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Jazakallah khair. Tapi mungkin kita kasih kesempatan ya untuk baca ya, nanti baru saya jelaskan ya. Nah, Ustaz Ahsan. Taib, mungkin Kita berikan ya. kesempatan berikutnya, masih di kaidah yang ketiga, jim. Bagi Anda yang ingin coba membaca di 0218236543. Penjelasannya akan disampaikan nanti setelah kita berikan kesempatan beberapa pendengar untuk mencoba membaca di kaidah yang ketiga ini yang jim. Ya, kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Baik, mohon maaf, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya dan mungkin bisa dibantu oleh operatornya untuk angkat terlebih dahulu. Baik, di 0218236543 kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Baik, tampaknya terputus. Bagi Anda yang mungkin mencoba untuk menghubungi kami di line telepon 0218236543 untuk kajian bahasa Arab malam ini, Anda bisa membaca dan kitabnya akan kami tampilkan di layar televisi Anda. Kita berikan kesempatan yang berikutnya di 0218236543, masih terkait dengan kaidah yang ketiga, jim, tanda-tanda bagi isim. Dan dengan tanda ini, isim itu bisa dikenal dan diketahui. Terdapat dalam Al-Quran secara khusus pendalilannya dan juga syahid yang tertulis dalam kitab ini. Masya Allah. Baik, kita angkat kembali. Silakan. Halo. Mohon maaf, terputus kembali. Kami berikan kesempatan di 0218236543 dan kami akan berikan dulu kesempatan bagi pendengar yang rekan-rekan di studio. Silakan untuk mencoba membaca. Fadhol. Akhi, silakan. Bismillah. Jim. Nah. Al-jarru sawa'un kana bil harfi au bil idhafati au bit tabi'i. Ahsant. Nahu abhathu an kitabin nahwil muyassari. Iya. Wa qawlihi ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa fi dinillahi fasmu majrurun biharfi jarrin ya. wa huwa al-ba'u wallahu majrurun bil idhafati ar-rahmani war-rahimi majrurani bit tabi'i wa huwa an-na'tu. Iya. Jadi kata isim bisa kita baca fasmi, boleh ya, kita baca apanya dalam kalimat itu apa adanya, diungkapkan seperti itu boleh. Fasmi majrur bi harfi jar. Wallahi no. Taib. Terjemahkan. Jim. Al-jar. Iya. Jar. Sama keadaannya, apakah dengan huruf jar atau karena idhofah atau karena tabi, mengikut. Contoh, abhathu an kitabin nahwil muyassari, saya sedang mencari ya. Saya sedang mencari kitab nahwu yang mudah. Iya. Wa qawlihi ta'ala, dan seperti firman Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, dan fi dinillahi, maka ismi majrur dengan huruf jar
yaitu al-ba, Iya. dan lafadz Allah majrur dengan idhofah. Iya. Ar-Rahman war-Rahim keduanya majrur karena tabi'. Dan dia adalah na'at. Yaitu na'at. Taib, ahsan, barakallahu fik. Taib, tanda isim yang ketiga adalah al-jarru. Jar ini istilah grammar nahu ya. Mungkin bagi orang yang pemula mungkin nggak paham apa sih arti jar gitu. Ya. Jar itu singkatnya adalah isim yang berharakat kasrah. Ya, biar gampangnya ya. Isim yang berharakat kasrah. Ya, karena kasrah itu adalah tanda asli bagi jar. Tanda asli bagi jar. Nah, yang kasrah ini sawaun kana bil harfi, apakah jarnya dengan huruf? Ya. Artinya dia jar itu kasrah disebabkan huruf. Karena ada faktor huruf. Ya. Nanti juga akan dijelaskan selanjutnya karena huruf ini bermacam-macam ya. Nanti ada pelajaran khusus selanjutnya ya, yaitu tentang al-huruf. Tapi yang sangat terkenal terutama adalah huruf jar. Ya, ada kata huruf jar yang mengkasrahkan isim. Yang kedua atau bil idhafati, atau disebabkan oleh idhafah, yaitu penggabungan dua suku kata atau penyandaran kata kepada kata lainnya. Au bitabi, atau dengan faktor mengikut atau mengikut isim sebelumnya. Kalau isim sebelumnya majrur, maka dia majrur. Itu kata tabi. Tentu tabi ini itu ada 4 macam istilah. Maksudnya adalah yaitu apa? Na'at, taukid, ataf, badal. Itu juga semua akan dibahas dalam kitab ini insyaallah pada babnya. Nah, saya kasih contoh. Ya, saya tampilkan contoh. Saya buat contoh yang satu kalimat itu sudah mencakup ya. Abhasu an kitabin nahwil muyassari. Tadi sudah kita terjemahkan. Saya sedang mencari kitab nahu yang mudah, yang praktis. Nah, di sini ada kata yang digarisbawahi, yaitu kata kitab. Nah, kitab itu isim. Apa tandanya? Tandanya dia berharakat kasrah. Tentu kasrah itu harakatnya di akhir ya, bukan di tengah-tengah, bukan di awal. Karena kajian nahu atau i'rab itu di akhir ya, huruf akhir. Kitabi itu kasrah. Nah, kenapa dia kasrah? Karena disebabkan oleh huruf. Apa huruf apa nih? Huruf an. Huruf an adalah huruf jar ya. Nah, huruf jar. Nah, makanya di kasrah. Enggak bisa kita baca an kitabu. An kitaba. Kalau baca itu berarti yang membaca tidak paham tata bahasa. Ya. Jadi harus dibaca an kitabi. Berarti kitab itu adalah isim karena dia kasrah. Ya. Dimasuki oleh huruf jar an. Kemudian kitabin nahwi. Nah, sekarang kata nahwi itu kenapa kasrah? Ujungnya waw. Nah, ini berarti kata nahwi itu adalah isim. Kenapa? Karena bil idhafah. Itu penyandaran kata kitab kepada nahwi. Ya. Atau penggabungan dua kata itu kitab dan nahwi digabung, maka kata kedua maka harus dia majrur. Ya. Tanda jar asli adalah kasrah. Maka dibaca kitabin nahwi. Enggak bisa kitabin nahwa atau kitabin nahwu. Nah, karena dia idhafah, penggabungan. Al-muyassari. Nah, kenapa muyassari? Karena dia tabi mengikut kepada kata an-nahwi. Nah, an-nahwi karena an-nahwinya kasrah, maka muyassarinya kasrah. Jadi muyassar ini kedua i'rab adalah na'at ya, na'at mengikut dia. Jadi na'at ini mengikut yang disifati. Mana disifati? Di sini bisa yang disifati bisa kata nahu, bisa juga kata kitab ya. Kedua-duanya bisa. Nah,
Yang muyassar, yang mudah itu apa? Nahunya atau kitabnya. Ya. Kalau yang dimaksud kitab, itu juga bisa. Kitab yang praktis. Ya. Kalau maksud nahunya adalah nahu yang praktis. Jadi, bisa naatnya kepada kitab, bisa naat kepada an-nahwi. Kedua-duanya boleh. Ya. Nah, kitabin nahwil muyassari. Jadi, dengan satu contoh ini, sudah masuk semua itu dengan ucapan apa? Dengan kata sawaun kana bil harfi, apakah dia jar dengan huruf atau dengan idhafah atau dengan tabi, itu sama saja. Ya. Nah, wa qauli ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, hadza min mu'jizatil Al-Qur'an, subhanallah. Yaitu dengan kata ayat ini itu mencakup semua jar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan, fakata isim itu majrur. Itu enggak dibaca bisma, enggak dibaca bismu, tapi bismi. Kenapa? Karena huruf jar. Berarti isim itu sini adalah isim. Jadi kata isim itu sini adalah isim. Karena dia jar kasrah. Kemudian Allahi. Nah, kata Allah itu isim. Kenapa? Dia jar baris kasrah di ujungnya. Nah, dia kasrah kenapa? Jarnya kenapa? Karena idhafah. Penggabungan kata isim digabung kepada Allahi. Nah, perlu ketahui bahwa tanda isim itu bisa dalam satu kata bisa lebih dari satu ya, dua bisa. Nah, ini kalau kita perhatikan ini dua tanda isim kata Allah. Yang pertama alif lam yang sudah kita pelajari, yang kedua apa? Kasrah. Ya. Nah, kemudian ar-Rahmani. Nah, sekarang kenapa ar-Rahmani kasrah? Nah, ini apa? Tabi, mengikut kepada lafaz Allah. Nah, kata Rahman min sifati Allah. Jadi yang maha pengasih. Nah, jadi apa i'rabnya? Dia naat. Ar-Rahimi juga kasrah. Kenapa? Karena dia mensifati kata Allah. Jadi kata sifat. Itu katakan tabi. Nah, sini dijelaskan ya. Penjelasan diba diuraikan. Contoh kedua, fi dinillahi. Nah, kata dini itu kasrah. Huruf akhirnya kasrah, dini. Kenapa? Majur dengan fi, huruf jar ya. Ada huruf jar. Berarti dengan mudah kita ketahui bahwa dini itu adalah isim. Jelas isim. Karena dia kasrah nunnya. Kemudian Allahi lafzul jalalah itu juga kasrah. Nah, kenapa? Penggabungan idhafah ini. Yaitu kata din digabung kepada kata Allah, agama Allah. Dalam bahasa kita ya, lebih kurang apa? Kalimat apa? Majmu' ya. Kalimat majmu'. Rumah makan, kamar tidur, apa lagi? Ruang tamu, rumah sakit. Nah, penggabungan dua kata menjadi satu pengertian. Nah, maka itu apa? Berarti apa? Kata yang pertama digabung berarti itu isim. Tidak mungkin dia fi'il. Kata kerja nggak bisa digabung. Ya. Berarti yang digabung adalah isim. Baik, jadi kata din itu isim. Jadi kata din ini ada dua tanda isim. Yang pertama kasrah, dini. Yang kedua idhafah, penggabungan. Kerana sebagai apa? Digabung kepada Allah. Itu mudhaf, disela dengan mudhaf. Nanti juga akan kita bahas di khusus nanti setelah itu. Kata fasmu, kata isim ini itu majrur bi harfi jar. Nah, kembali bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ismi itu kasrah? Nah, karena dia majrur dengan huruf jar. Huruf jarnya adalah huruf ba. Karena ba itulah masuk, maka dia ismi, baris kasrah. Berarti isim itu sendiri adalah isim. Dan kalimat atau lafaz Allah itu juga majrur bil idhafah, majrur dengan penggabungan, yaitu Allahi. Jadi apa? Mudhaf ilaih. Nah, majrur. Kemudian Ar-Rahmani. Itu kasrah juga. Ar-Rahimi juga kasrah. Kenapa? Kedua majrur dengan tabi. Mengikut. Mengikut mana? Mengikut kata lafaz Allah. Allah itu kasrah, majrur, maka Rahman juga kasrah. Karena dia kata sifat. Mensifati lafaz Allah yang maha pengasih. Ar-Rahim juga
kasrah kerana mensifati lafaz Allah disebut dengan grammar nahwu adalah kedua-duanya adalah na'at. Ar-Rahman itu na'at pertama, Ar-Rahimi na'at yang kedua. Ya, ta'addudin na'at. Jadi na'atnya lebih apa? Dari satu, ta'addud. Ya. Antum bukan dengar bahasa ta'addud, bukan poligami di sini. Ya. Jadi apa? Lebih dari satu. Walaupun ada kaitan juga kan? Ya. Isi lebih satu. Jadi ta'addud namanya ta'addudin na'at. Na'atnya berbilang-bilang, lebih dari satu. Nah, itulah tanda isim apa? Yang kedua. Yaitu apa? Afan, tanda isim apa? Yang ketiga ya, al-jarru. Baik. Baik, mungkin antum bisa atau ya peserta ya. Iya, silakan berikan contoh dulu sebelum kita pindah. Iya. Tafadhal ya akhi. Iya. Antum bisa sampaikan contoh yang jim ya, tanda jar yang ketiga dari tanda isim. Ya. Apakah jar dengan huruf atau jar dengan idhafah atau jar dengan tabi? Nah, silakan akhi. Tafadhal. Ini terutama yang sudah pernah belajar ya. Nah. Iya. Bisa memberikan contoh. Bil huruf. Tafadhal. Iya. Dengan huruf dulu silakan. Fisuki. Taib. Cukup itu saja ya. Ya. Saya minta contoh yang praktis saja, ya, enggak perlu dalam kalimat sempurna ya. Fisuki. Nah, bagus. Kalau berikan contoh sempurna juga bagus. Nah, fisuki. Makna? Kenapa ki di situ ada fi ya? Apa artinya? Di pasar. Di pasar. Bisa lengkapi kalimat itu? Fisuki kasirun Kathirun minat tujar. Taib, saya bantu. Fisuki kathirun minat tujari. Jadi itu kalimat sempurna. Itu jumlah ismiyah. Cuma subjeknya diakhirkan. Itu mubtada. Itu kathirun. Nah, asal kathirun tujar fisuki. Taib, ahsant. Wahid. Taib. Bil isnad mungkin. Taib, mungkin dengan Bil apa? Dengan idhafah. Bil idhafah. Iya. Mudhaf ilaihi ya akhi Ibrahim. Bil maktab bersut. Nah. Alal maktabi kitabun nahwi. Alal maktabi kitabun nahwi. Jayyid. Di mana itu? Yang menjadi apa? Contoh An-nahwi. Kita an-nahwi ya. Kenapa? Jar ya. Jar mudhaf. Karena idhafah. Penggabungan. Kitabun nahwi. Alal maktabi juga al-maktab kan? Ada huruf jar ya. Ala maktabi. Di situ ada dua tanda isim. Pertama apa? Alif lam ya. Al-kitab kemudian kasrah. Alal maktabi kitabun nahwi. Jayyid. Taib, masyaallah. Mumtaz. Barakallahu fiik. Mungkin ya. Taib. Kita berikan kesempatan berikutnya pendengar dan pemirsa Raja TV. Alhamdulillah tanda yang ketiga sudah kita dapat penjelasan secara detail dan contoh-contoh yang diberikan baik dalam kitab ini dan juga rekan-rekan di studio menjadi penjelas dan lebih terang terkait dengan tanda yang ketiga dari tanda-tanda isim. Kita berlanjut bagian dal saja. Iya. Taib, silakan di 0218236543. Tanda yang keempat dari tanda isim. Baik, halo. Halo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan. Dengan siapa, Ummu di mana? Ummu Abdurrahman. Ummu Abdurrahman. Taib. Taib, Ummu Abdurrahman di Padang. Baik. Ahlan wa sahlan ya Ummu Abdurrahman. Assalamualaikum ya Ustaz. Ya. Ya, silakan dibaca bagian dal ya. Dal. Al-isnadu ilaihi. Naam. Ilaihi. Al-isnadu ilaihi. Oh iya. Iya. Al-isnadu ilaihi. Awil musnadu ilaihi. Iya. Wa huwal fi'lu wal wa huwal fa'ilu wal mubtada'u. wal mubtada'u. Iya. Nahwu dhahaba Ahmadu wa yadkhulu fihi al-mudhafu. Iya.
Tidak kelihatan. Wa yadkhulu ujungnya Wa yadkhulu fihi mudafu. Iya. nahwu Nahu ذهب أحمد dhahaba Ahmadu. هما عمر صحابي جليل. Iya. Terus wa ka qaulihi ta'ala. Ana nggak ada kitabnya sebenarnya. Oh ya, tapi melihat TV kan? Enggak, di Facebook kayak dikit Ustaz. Oh ya. Sampai situ aja dulu Ustaz. Iya, memang bahwa kitab ini baru sekitar 13 saya kirim ke Raja ya untuk ditampilkan ya. Ini sekarang sedang diedit ya kembali. Ya, nanti insya Allah dalam beberapa hari ke depan baru dicetak insya Allah. Ya. Oh ya, maksudnya di download belum bisa Ustaz. Bisa ya download ya. Iya. Bisa download, tapi itu belum sempurna semua, hanya sampai 13 halaman aja. Ya. Oh ya, nanti Ana cari-cari di ini nggak ada Ustaz, di websitenya Radio Roja. Oh, Bisa diinformasikan insya Allah. nanti informasikan ya. Nah, iya Ustaz. Taib Nggak bisa baca lagi Ustaz. enggak sampai di situ yang bisa yang didapatin ya. Iya Ustaz. Oh iya. Taib. Ya. Taib ahsan, barakallah. Mungkin diterjemahkan coba ya, terjemahkan dulu segitu. Ya. Al-isnadu ilaih, Iya. yang diisnadkan padanya, Iya, disandarkan ya. Isnadu ilai, disandarkan kepadanya. atau yang menyandarkan kepadanya. Itu sama. Jadi sebetulnya Pak, itu ada yang pakai bahasa isnadu ilai atau al-musnadu ilai. Tujuan sama aja, maksud sama. Penyandaran kepadanya atau disandarkan kepadanya. Jadi kalau ada kata disandarkan kepadanya, berarti yang disandarkan itu adalah isim. Ya. Nah, apa maksud di sini? Singkatnya adalah wahwal fa'ilu, yaitu fa'il. Nah, kan kalau kita mengatakan saya pergi ke sekolah, kata pergi itu disandarkan kepada siapa? Kepada saya. Berarti saya itu al-isim. Nah, contoh itu dhahaba Ahmadu, ya kan? Nah, dhahaba Ahmadu, telah pergi si Ahmad. Taib. Kata pergi itu disandarkan kepada siapa? Disandarkan kepada si Ahmad. Berarti Ahmad itu adalah isim. Ya. Nah, dalam di sini susun ini adalah, jadi yang disandarkan itu ada kalanya fa'il, ada kalanya mubtada, subjek ya, atau subjek. Ada kalanya pelaku, ada kalanya subjek, itu subjek. Berarti cuma dua ini itu. Iya. Yang lain? Nah, wa yadkhul katanya masuk dalam hal ini adalah mudhaf. Termasuk mudhaf, karena mudhaf itu disandarkan. Ya. Iya, masuk mudhaf. Cuma tiga ini betul. Iya, betul. Disebut sebagai isnad. Iya, sebagai isnad atau musnad itu hanya tiga disebutkan. Itu fa'il atau mubtada termasuk mudhaf. Ya. Kalau secara artinya isnad dan musnad ini, Iya. isnadnya yang Penyandaran. Isnadu ilaih, penyandaran kepadanya. Kalau musnad ilaih, disandarkan kepadanya. disandarkan kepadanya. Berarti Isnad itu penyandaran ya. Nah, jadi kata bepergian itu disandarkan kepada seseorang, berarti apa? Yang disandarkan itu adalah isim. Ya. Jadi ada yang bentuknya nih sebagai masdar gitu, isnad nih. isnad itu masdar ya. Asnada yusn isnadun. Apa ini kan madinya Madinya asnada. asnad. Iya. Itu timbangan af'ala. Asnad. Sulasinya sanada. Iya. Jadi asnada yusnidu isnad. Nah, itu apa? Penyandaran. Al-musnad itu isim maf'ul. Ya, musnid dan musnad. Asnada yusnidu isnadan musnidun. Itu isim fa'il. Musnadun. Nah, musnad. Ya. Nah, ini jadi sebagian ulama menggunakan kata isnad, sebagian ulama mengatakan musnad ya. Itu sama saja seperti Imam Malik dalam baitnya ya. Bil jarri wat tanwin wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizul hasal. Beliau mengatakan memakai istilah musnad.
wa musnadin lil ismi tamyizul hasal. Nah, intinya sama saja. Ya, apa maksud dengan musnad ini? Maka saya jelaskan. Para ulama juga menjelaskan di dalam kitab Nahwu itu juga dijelaskan adalah fa'il dan mubtada. Karena jadi perbuatan itu disandarkan kepada pelaku. Ya. Itu kalau jumlah fi'il. Karena jumlah itu kan ada dua kan. Nanti juga ada pembahasan selanjutnya. Bab khusus. Ya. Jadi jumlah itu ada dua. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah berarti apa? Semua perbuatan disandar kepada siapa? Kepada pelaku. Ya, fa'il. Kalau jumlah ismiyah, ada mubtada, ada khabar, ya. Info itu disandar kepada siapa? Kepada subjek, pada mubtada. Umpamanya Ahmad marid, ya kan gitu. Jadi marid ini disandarkan kepada Ahmad. Jadi Ahmad dikatakan musnad. Termasuk apa? Mudhaf. Ya, termasuk mudhaf. Ya. Tadi sudah disinggung tadi mudhaf ilaih ya. Mudhaf itu dia majrur. Nah, yang mudhaf itu juga sebagai tanda isim karena dia disandarkan, mudhaf digabungkan. Ya. Taib. Yang digabungkan itu pasti isim, tidak mungkin digabungkan itu kata kerja. Ya, mesti isim digabungkan. Taib. Di sini contoh ya, contoh apa? Nahu dhahaba Ahmadu. Si Ahmad apa? Telah pergi. Coba tanda pertama adakah di sini? Kata Ahmad ada enggak tanda pertama? Tanwin ya. Tanda isim pertama ada enggak? Enggak ada. Ustaz. Enggak, karena Ahmad enggak bisa ditanwinkan. Iya. Iya, karena isim ghair munsharif. Kalau itu apa tanda Ahmad ini sebagai isim? Kemudian alif lam. Ada situ alif lam tidak? Enggak ada. Enggak. Nah, kemudian al-jar juga tidak jar di situ. Di itu berdhammah. Nah, kalau itu apa tanda di sini? Dia sebagai isim fa'il, pelaku. Dhahaba Ahmadu. Nah, Oh, berarti tanda isimnya fi'il gitu, Ustaz. fa'il, bukan fi'il, Fa'il. fa'il, karena dia pelaku. Ya. Karena kata kerja dhahaba ini bepergian kan, pergi, telah pergi si Ahmad. Kata pergi itu di sana kepada siapa? Pada Ahmad. Kepada si Ahmad, dia pelaku kan, makanya pelaku itu adalah katakan musnad ilaih. Nah, berarti apa? Dia sebagai tanda isim. Jadi setiap fa'il berarti dia pelaku. Apa-apaan? Setiap fa'il berarti isim. Itu kesimpulannya. Setiap fa'il berarti apa? Dia isim. Ya. Nah, termasuk juga subjek mubtada. Setiap mubtada jelas dia isim. Karena itu tanda apa? Tanda isim. Ya. Jadi kenapa enggak Ustaz langsung aja disebut tanda isim ada fa'il. Nah, mungkin nanti kalau dengan itu terurai terlalu panjang, maka pakai istilah yang singkat. Ulama pakai istilah singkat apa? Musnad ilaih atau isnad ilaih. Jadi itu sudah mencakup bukan hanya fa'il, mubtada masuk, mudhaf pun masuk. Ya. Nah, contoh kedua apa? Umaru sahabiyun jalilun. Nah, Umar ini coba perhatikan. Umar ada tanwinnya? Enggak. Enggak. Sekarang tanda isim apa dia itu di kalimat ini? Karena dia sebagai mubtada. Mubtada, subjek itu dia. Alif lam pun tidak, enggak ada alif lam di situ. Nah, kemudian apa lagi? Ada jar, dia enggak jar. Karena subjek itu marfu. Nah, tanwin enggak bisa ditanwinkan Umar ini. Nanti ada bab khusus ya. Ismulladzin sarif. Nah, berarti apa tanda dia sebagai isim? Dia sebagai subjek mubtada dia. Sahabiyun jalilun. Umar adalah sahabat yang agung, sahabat yang mulia. Nah, sahabiyun isim apa tandanya? Tanwin. Jalilun isim, tanwin apa? Tanwin. Ya. Nah, demikian juga Umar, apa tandanya? Tanwin, bukan tanwin, tapi apa? Mubtada, subjek. Ya. Nah, contoh lain wa ka qaulihi ta'ala. Baik, mungkin ahsan, barakallahu fik ya kita kasih kesempatan yang lainnya untuk melanjutkan ini. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Mu Abdurrahman di Padang. Barakallahu fik. Baik, kita berikan kesempatan untuk menuntaskan kalimat-kalimat yang mungkin bisa dibaca dari kaidah atau tanda yang keempat, ya, al-isnadu ilaih. Silakan bagi pendengar dan pemirsa Roja TV di 0218236543. Baik, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa akhi di mana? Abu Salma di Sambas. Baik. Masya Allah. Silakan Abu Salma.
Ahlan wa sahlan ya akhil karim. Ya. أهلا بكم يا أستاذ. Taib. Fadal ya akhil karim. Barakallahu fiik. Iya. Mana Ustaz? Taib. Ulang kembali, baca kembali yang yang kedal ya. Itu belum tuntas, baru separuh. Ya. Dar al-isnadu ilaihi Iya. awil musnadu ilaihi Iya. wa huwa al-fa'ilu wal mubtada'u Mm-mm. wa yadkhulu fihi al-mudhafu Iya. nahwu dhahaba Ahmadu Iya. Umaru sahabiyun jalilun Iya. wa qawlihi ta'ala Mm-mm. a'udzu billahi minasyaitonir rajim an'amta 'alaihim Iya. walhamdulillah. Mm-mm. Nahwu Mm-mm. kitabul mudarrisi Iya. qalamu tilmidin Tilmidin. Naam. baitu Aisyah. Aisyah. Tentu contoh ini bukan kalimat sempurna ya. Iya, ini yang ditampilkan adalah yang dimaksud ya. Taib. Contoh lagi? Wa qawlihi ta'ala Iya. narullahi Iya. wa malikin nas Malikin nas. Malikin nasi. malikin nas Iya. wa ilaihin nas. Ilahin nas. Taib. Masyaallah. Taib, bisa terjemahkan? Al-isnadu Iya, bagian benar. dal itu D, bagian ketiga. D Iya, penyandaran tanda isim ketiga adalah penyandaran ya. penyandaran Iya, penyandaran kepadanya. penyandaran kepadanya Ya. atau sandarkan kepadanya. Iya, disandar kepadanya. Itu maksudnya sama saja ya, mungkin istilah berbeda sedikit, cuma maksudnya sama. Apa itu maksudnya? Yaitu Wa huwa al-fa'ilu Fa'il. dan dia iya. fa'il. Artinya apa? Kalau kita sudah bicara fa'il berarti ada fi'il kan gitu kan? Nah, Kalau kita bicara fa'il pelaku berarti ada kata kerja, perbuatan. Nah, perbuatan itu disandarkan kepada pelaku. Berarti pelaku itu adalah isim. Ya. Itu dimaksud. Ya. Kemudian al-mubtada. Kalau kita bicara mubtada berarti ada khabar gitu. Pelengkap. Nah, pelengkap itu disandarkan kepada subjek. Ya. Subjek, karena tidak mungkin ada subjek tanpa ada khabar pelengkap. Maka pelengkap itu disandarkan kepada apa? Khabar. Subjek, mubtada. Nah, penyandar itu adalah sebagai tanda isim. Nah, dalam hal ini adalah mubtada yang disandarkan kepadanya adalah sebagai isim. Dan masuk dalam hal ini apa? Mudhaf. Nah, karena mudhaf juga disandarkan. Iya, taib. Contohnya? contoh Iya. zahaba Ahmadu Iya. telah pergi Ahmad. Iya. Umaru sahabiyun jalilun. Iya. Umar sahabat yang mulia. Iya. Wa qawlihi ta'ala Mm. sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Mm-mm. an'amta 'alaihim Ya, an'amta alaihim. Taib, kata yang dirbas itu adalah ta. Nah, ta ini sebagai apa dalam kalimat ini? fa'il. Fa'il, betul. An'amta alaihim. Apa artinya? Nikmat yang engkau berikan kepada mereka. Ya, yang telah engkau berikan nikmat atas mereka. Engkau ini siapa engkau ini? Allah Subhanahu Allah, ya Allah Azza wa Jal, ya. Nah, yang beri nikmat itu adalah Allah, itu anta. Ya, ta, yang maksud Allah. Jadi ta ini fa'il. Jadi penyandaran kata pemberian nikmat kepada kata ganti engkau, berarti kata ganti engkau itu adalah isim. Iya, isim. Ini namanya isim dhamir, kata ganti dhamir, ya, kata ganti itu dhamir. Terus walhamdulillah. Iya. Segala puji hanya milik Allah. Nah, di sini kalimat kedua adalah kalimat apa? Ismiyah. Karena diawali oleh isim, itu kata alhamdu. Nah, karena dia di awal subjek berarti subjek atau mubtada ini adalah isim.
isim. Bahkan di sini ada dua tanda isimnya. Yang pertama apa? Alif lam. Sudah ada tandanya alif lam. Ya. Tanda kedua adalah dia sebagai apa? Subjek itu mubtada. Tentu lagi. Nahu contoh, Nah. kitabul mudarisi. Iya, kitabul mudarisi. Nah, kitab ini adalah isim. Dari mana tahu isim? Dia penggabungan kata. Digabung kepada kata mudaris. Ya. Jadi kitabu. Nah, kalau tanda lain nggak ada di sini. Nah, kalau hanya ini nggak ada tanda lain. Dia tidak ada tanwin, tidak ada alif lam, tidak ada kasrah. Iya kan? Ya. Nah, ternyata ada tanda yang menunjukkan dia isim adalah kitabul mudaris, adalah idhafah, penggabungan. Yaitu isnad, disandarkan kepada mudaris. Berarti kitab itu apa? Isim. Iya, kitab guru ya, kitabul mudaris, kitab guru. Terus Qalamu ilmi. qalamu tilmidin, ya, pena milik seorang murid. Ya, kata qalam di sini juga tidak ada alif lam, tidak ada tanwin, tidak apa lagi tu? Tidak ada jar ya. Nah, sekarang tanda isimnya apa? Dia sebagai subjek. Apa sebagai apa? Sebagai penggabungan, ya, idhafah, yaitu isnad kata qalam disandarkan kepada tilmid. Nah, ini katakan idhafah juga. Mudhafnya. Kalau mudhaf ilaih jelas isim karena dia kasrah. Ya. Tilmidin itu isim, tandanya apa? Kasrah. Ya. Baik kasrah apa? Kasratan, ya, bertanwin ataupun tidak bertanwin, sama. Kemudian baitu Aisyata. Ya. Kata bait itu isim. Kenapa? Karena dia disandar kepada kata Aisyah. Ya. Itu apa? Dan ini apa? Mudhaf. Karena dia apa? Mudhaf. Ya. Taib, sebagai firman Allah SWT, apa contoh firman Allah SWT? Narullahi. Narullah. Kalau Allah jelas isim, ada alif lam, kemudian kasrah, adapun nar. Nah, ini digabung kepada penggabungan kepada kata Allah, batin nar itu isim. Ya. Kemudian contoh lagi. Malikin nas. Malikin nas. Ya. Kata malik ini isim kerana digabung kata an-nasi. An-nasi jelas isim kerana dia kasrah, kemudian ada alif lam. Nah. Kemudian apa lagi? Ilahin nas. Ya. Kata ilah ini juga isim. Kenapa? Kerana digabung kepada an-nas. Tapi nanti masalah idhafah selanjutnya nanti dibahas itu ada bab khusus tentang idhafah pembahasannya, yaitu bagaimana cara menggabung dua suku kata. Nah, itu ada kaedah khusus. InsyaAllah akan dipelajari selanjutnya. Ahsan, tabarakallah fik ya akhi. Wafikum barakallah. Jazakumullahu khairan. Wa iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Bu Salma di Sambas. Alhamdulillah. Terus terang saja ya, terkait dengan tanda yang dal ini mungkin bagi pemula masih meraba-raba. Nah. Ya. Kenapa? Karena tanda ini apa? Pembahasan masalah fa'il. Sedangkan fa'il belum dibahas. Ya, belum dibahas ya. Dan juga terkait dengan mubtada. Mubtada pun belum dibahas. Itu nanti dibahas selanjutnya. Enggak mungkin dibahas di awal. Nah, karena ini sudah masuk kalimat ya. Nah, tentu dibahas dulu kata. Setelah habis kata baru dibahas apa? Kalimat. Itu jumlah dalam bahasa Arab atau kalimat dalam bahasa Indonesianya. Jadi kata dulu dibahas, setelah tuntas semuanya baru bahas tentang apa? Kalimat. Nah, itu apa metode buku ini. Nah, mungkin agak mulai apa? Agak mungkin bingung ya. Ya. Karena terkait contoh yang belum dipelajari. Nah. Baik fa'il maupun mubtada, termasuk mudhaf nih. Mudhaf insyaallah nih setelah ini tanda ini habis fi'il habis huruf nanti mudhaf itu dibahas ya. Tapi biarkan dulu ya, nanti insyaallah akan paham kembali apa yang sudah dipelajari sekarang ya. Setelah masuk kepada babnya insyaallah. Ya. Baik, fadhal Syekh Ihsan. Nuwasil kira. Iya. Pemirsa Raja TV, mohon maaf kami ulangi kembali untuk kaidah yang keempat, yaitu tanda yang keempat, al-isnad ilaihi secara terperinci nanti akan dibahas pada babnya, dan kita membaca atau menjelaskan sebatas pengenalan terlebih dahulu dari tanda-tanda isim yang dengannya kita bisa mengenal isim, dan secara terperinci nanti akan dijelaskan kembali masing-masing tanda ini pada
babnya. Kami akan melangkah selanjutnya untuk tanda yang kelima, yaitu An-Nida. Silakan di 0218236543 bagi pendengar dan pemirsa Radio TV untuk bisa menghubungi kembali di 0218236543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Masuk Abdillah lagi kembali. Ustaz. Baik, Oh ya, silakan, alhamdulillah. silakan ya. Tafadhali. Naam. Hak, hak. Iya, betul hak. Betul. Anida'u. An-nida ini tanda terakhir ya. Ya. Alamah al-alamatul khamisah, tanda yang kelima. Al-ha itu an-nida'u. Iya. Nahwu. Hmm. Ya waladu. Iya waladu. Ya ustadu. Iya. Ya bintu. Iya Ya bintu. rojulani. Iya. Ka qaulihi ta'ala. Hmm. Wakila. Ya ardu ba'lai. Ma'aki. Waya sama'u aklini. Akli. Iya. Itu surat apa? Surat Hud ya. Surat Hud. Hud ayat 44. Ya, bisa dirujuk kepada Al-Quran Karim. Taib, coba terjemahkan ya Abdullah. Anida'u. Iya. Panggilan Ustaz. Panggilan. Nah, Contoh. Ya waladu. Wahai anak wahai anak. laki-laki. Ya ustazu. Wahai ustaz. Wahai guru. Iya. Ya bintu. Wahai guru. Iya. Ya bintu. Wahai anak perempuan. Ya rojulani. Wahai dua laki-laki. Dua orang laki-laki. Iya. Terus Seperti dan seperti firman ya Allah Ta'ala. Wakila dan dikatakan. Wahai bumi aklin. Bumi. wa ya ardubla'i. Jadi ibla'i ma'aki. Apa itu apa? Oh, itu bala'a yabla'u. Ibla'. Arti ibla' menelan. Dan dikatakan wahai bumi aplai Atau ibla'i. surut lah saja surut. Iya, telanlah. Nah, coba terlingnya. Telanlah. Bala itu kan menelan ya. Nah, telanlah airmu. Iya. Telanlah ma'aki Iya. airmu Waya sama'u akli dan Wahai langit. wahai Ya. langit telanlah juga telanlah Akli'i. akli Iya. Asal makna akli cabutlah. cabut Apa maksud apa? Cabul air hujan itu. Arti apa? Hentikan. Waya sama'u Iya. akli dan wahai langit berhentilah tidak hijaan. Jadi iya, bala tu ibla'i ya ardubla'i ma'aki, wahai bumi telanlah airmu. Ya. Dan Ini terkait kisah Nabi Nuh ya. Kisah Nabi Nuh. anaknya itu saja. Ya. Ini kisah Nabi Nuh setelah banjir, lalu Allah firmankan ya kan, yardubla'i ma'aki. Ya. Wahai bumi telanlah air itu. Ya. Jadi sehingga surut kembali air itu. Wa ya sama'u aqli'i, wahai langit, ya, berhentilah kamu. Arti berhenti hujan. Arti terlaknya apa? Aqla'i, cabutlah. Cabutlah. Apa cabut? Air hujan tu cabut. Jangan turunkan lagi. Iya. Dan dikatakan wahai bumi Iya. telanlah airmu dan wahai Langit. Iya. maka cabutlah hujan. Iya, cabutlah. Maksudnya berhentilah. Jadi kalau terjemahan umum bisa saja berhentilah. Berhentilah hujan. Iya. Taib. Ahsanti, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-alamah al-akhirah, tanda yang terakhir adalah an-nida, panggilan. Ya. Jadi panggilan ini jelas sebagai tanda isim. Kenapa? Karena yang dipanggil itu pasti isim ya. Ya, enggak mungkin dipanggil itu kata kerja fiil, dan enggak mungkin dipanggil itu huruf. Ya. Karena kalimat itu kan kalimat ada 3 cuma isim, fiil dan huruf. Nah. Dengan nida panggilan berarti yang dipanggil adalah isim. Jadi ya waladu. Nah, berarti walad itu walaupun kita tidak tahu maknanya, kita dapat
katakan walad itu isim. Kenapa? Ada ya, huruf nida, panggilan. Nah, ya waladu. Nah, pada waladu itu enggak ada tanwin itu kan? Ya waladu, wahai anak. Ya ustadzu, wahai guru. Berarti ustad itu isim. Ya bintu, wahai anak perempuan. Jadi bintu itu juga isim. Nah, di sini tidak ada tanda lain kecuali nida. Tanwin tidak ada, alif lam tidak ada, kasrah tidak ada, isnad pun tidak ada. Dia bukan mubtada, bukan fa'il. Berarti apa tanda di sini? Adalah nida, panggilan. Ya waladu. Berarti kalimat apa saja bisa dimasuki oleh huruf nida, berarti itu adalah isim. Demikian juga tanda-tanda yang lain tadi. Kata apa saja yang bisa ditanwinkan berarti dia isim. Kata apa saja yang bisa sebagai fa'il, mubtada, dia berarti dia isim. Demikian yang bisa jadi mudhaf isim. Kata apa saja yang bisa dimasuki oleh jar, ya apa huruf jar atau idhafah atau tabi, berarti itu isim. Kata apa saja yang bisa dimaksud alif lam, berarti itu isim. Itu kesimpulannya. Nah, ya rajulani, rajul itu isim karena nida panggilan. Nah, wa kaqauli ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, waqila, dan dikatakan, ya ardu, wahai bumi, ibla'i ma'aki, telanlah airmu itu. Ya. Telanlah airmu itu sehingga air itu jadi surut. Wa ya sama, berarti ardu itu isim. Ardu itu isim, sekaligus ardu itu muannas, lafaz muannas. Nah, dari mana tahu? Ibla'i. Itu ada ya, itu ya mukhatabah, seperti udrusi, ya bintu udrusi, hei nak perempuan, belajarlah kamu, udrusi. Kalau laki-laki, ya waladu udrus. Nah, baris sukunnya, sinnya sukun. Tapi kalau dia untuk perempuan, udrusi pakai ya. Ijlisi. Nah, di sini ya ardu bla'i. Ingat, jadi kata ardu ini termasuk muannas. Juga nanti ada bab khusus nanti tentang muannas. Ya. Ibla'i ma'aki. Perhatikan ki itu bukan ma'aka, ma'aki. Karena ki ini kembali kepada ardu. Ya, yang dipanggil, wahai bumi, telanlah airmu, ya, sehingga jadi surut. Ya sama, wahai langit, aqli'i, cabutlah air hujan itu. Jadi sehingga tidak diturunkan, ya, berhenti hujan itu. Iqla'i, aqli'i. Nah, berarti sama adalah isim, ya, karena bisa dimasuki oleh huruf ya nida. Inilah secara singkat ya, ada 5 tanda isim, ya. 5 tanda isim. Yang pertama tanwin, yang kedua ada alif lam, yang ketiga al-jar, yang keempat isnad atau musnad ilaih, yang kelima adalah an-nida. Taib, insyaallah akan datang kita lanjutkan kepada kalimat yang kedua. Bagian kalimat yang kedua adalah al-fi'lu, beserta tanda-tandanya dan pembagiannya, yaitu kata kerja serta tanda-tanda kata kerja dan bagian-bagian kata kerja. Taib, fadhal Ustaz ya. TV untuk selanjutnya kita masih mungkin memberikan satu kesempatan kembali untuk bagi Anda yang mungkin sempat terhubungkan dan terputus untuk coba membaca, ya, dan mungkin ada pertanyaan secara langsung terkait dengan fokuskan pada tanda-tanda isim terlebih dahulu untuk pertanyaannya agar tidak keluar dari materi. Kita berikan kesempatan di 0218236543. Silakan bagi Anda yang ingin membaca kembali poin dari alif sampai dal, dan secara khusus mungkin diulang kembali dari ha, ya, yaitu tentang an-nida, yaitu seruan. Baik, kita berikan kesempatan di 0218236543. Baik, halo. Silakan, sudah terhubung. Baik, tampaknya terputus. Kita berikan kesempatan kembali di 0218236543. Dan sambil menunggu, kita akan berikan kesempatan juga untuk rekan di studio membaca. Baik, alhamdulillah sudah masuk ya. Baik, halo, silakan. Baik, ya silakan akhi, antum bisa membaca untuk yang poin ha. Akhi Ibrahim, mungkin tafadhol. An-nida, silakan. Bismillah. Ha.
An-nida'u nahu ya waladu, ya ustadu, ya bintu, ya rijlani, Rajulani. ya rajulani. Kalau rijlan itu kaki ya. Ya, dua kaki. Ya rajulani. Ya rajulani. Wa ka qawlihi ta'ala wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Iya. Ha an-nida. Itu apa? Panggilan atau Contoh, seruan. Ya. Ya waladu, wahai anak laki-laki. Ya ustadu, wahai ustad. Wahai Ya, guru ya. Wahai guru. Ya bintu, wahai anak perempuan. Ya rojulani, wahai dua orang laki-laki. Wa qawlihi ta'ala, Wa ka qawlihi ta'ala. wa ka qawlihi ta'ala, dan seperti firman Allah Ta'ala, wa qila ya dan Dikatakan Dan qila, dikatakan dikatakan ya ardu bla'i, Ya. wahai bumi telanlah airmu, dan wahai langit hentikan air hujan. iya, betul. Baik, masyaallah. Jazakumullah khairan. Naam. Ahsant. Baik, pendengar dan pemirsa Roja TV, kita berikan kesempatan juga bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung via telepon terkait dengan poin-poin yang sudah disebutkan dari poin yang alif yaitu tanwin, kemudian alif lam jar, isnad ilaih, dan nida sebagai tanda-tanda secara khusus bagi isim, ya. Kami berikan kesempatan juga pertanyaan via pesan singkat, dan kita angkat telepon yang berikutnya. Baik, halo. Iya, silakan. Baik, Ustaz, kami akan angkat mungkin beberapa pertanyaan di penghujung kajian sambil kita menunggu pertanyaan ya atau interaksi dari pendengar kita via telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya terkait dengan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah, Ustaz. Iya. Pendengar kita bertanya, apakah ada perincian secara khusus, mungkin ini baru pemula sekali ya, huruf-huruf syamsiyah dan qamariyah, Ustaz. Jazakallah khair. Oh iya. Huruf syamsiyah itu ada 14, huruf qamariyah juga ada 14 ya. Ya. Nanti untuk lebih jelasnya para penanya silakan beli buku terkait dengan tajwid ya. Insyaallah dalam kitab tajwid itu biasanya diungkapkan ya. Nah. Ya. Jadi untuk mengetahui hal ini ya, setiap huruf masukkan alif lam ya. Alif lam. Manakala alif lam itu tidak dibaca, hurufnya dibaca, berarti alif lam asy-syamsiyah. Jadi syamsiyah itu nisbah kepada syam, matahari. Nah, matahari itu syamsun, masuk alif lam. Bagaimana bacanya? Asy-syamsu. Berarti shin itu adalah huruf syamsiyah. Nah, jadi al-qamariyah, kan al-qamariyah tidak seperti kita baca asy-syamsiyah. Kalau syamsiyah alif lamnya tenggelam, enggak dibaca. Atau al-qamariyah nisbah kepada qamar, bulan kan? Nah, jadi diambil dengan kata qamar, masuk alif lam jadi al-qamariyah. Nah, berarti alifnya dibaca, berarti huruf qaf itu adalah huruf qamariyah. Nah, jadi kalau mau urut ya urut dari awal. Huruf apa dari awal, bukan alif ya. Alif tidak dihitung ya. Ya, alif itu adalah sebagai tanda mad ya, sebagai tanda mad. Dari mulai ba. Nah, masuk alif lam, al-ba'u. Atau masukkan dalam bentuk kata al-babu. Alif ini baca, berarti ba itu adalah huruf qamariyah. Ba ta. At-tilmidhu. Atau mungkin barangkali Ustaz kan saya enggak bisa juga tahu apakah al-tilmidhu atau at-tilmidhu. Nah, sekarang gini saja. Buka Al-Qur'an. Cari huruf yang pakai alif lam yang pakai ta selanjutnya. Bagaimana harakatnya? Nah, makanya saya katakan tadi, bagi pemula harus melihat kitab yang berharakat. Nah, kitab yang berharakat yang boleh katakan tidak akan salah ya. Kalaupun salah itu adalah kesalahan orang yang mencetak ya. Ada Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu senantiasa sebelum dicetak itu di murajaah, dan setiap itu keluar satu lembar itu di murajaah dulu, baru dicetak banyak. Nah, insyaallah tidak akan ada kesalahan itu. Nah, Al-Qur'an jadi patokan, ambil Al-Qur'an itu. Nah, carilah yang tak masuk ada alif lamnya. Bagaimana bacaannya? Ada harakat di situ.
Nah, tentu baca at-ta kan itu. At-tilmid, at-tufah. Nah, berarti ta itu adalah huruf syamsiyah. Jadi huruf syamsiyah itu ada 14, huruf kamari juga ada 14. Ini min ajaibil lughah Arabiyah. Termasuk bahasa Arab yang ajib itu. Sama, hurufnya sama jumlahnya 14. Ya. Jadi berapa semuanya 28. Ustaz kan huruf jaiyah kan 30. Ustaz. Iya, alif enggak dihitung, alif lamnya enggak dihitung karena sudah berulang. Kan ada lam kan? Kan ada alif lam itu la. Itu enggak dihitung lagi. Sudah masuk pada lam. Ya, dikurang 2 berarti kan 28. Jazakallah khair Ustaz. Demikian pendengar yang bertanya, Masya Allah bermanfaat sekali pertanyaannya. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita pada contoh kitab bin nahwi al-muyassari Ustaz. Mengapa al-muyassari boleh menjadi sifat untuk kitabi dan an-nahwi? Sedangkan pada kitab tidak ada alif lamnya. Jazakallah khair. Oh, mungkin pertanyaan gitu ya. Kitab itu digabung kepada ma'rifah nih, istilah ma'rifah. Ma'rifah itu pakai alif lam. Iya. Jadi salah satu faedah idhafah adalah menjadikan nakirah mudhaf itu menjadikan mudhaf itu jadi ma'rifah. Satu. Yang kedua menjadikan takhsis, pengkhususan. Nah, kapan menjadi ma'rifah? Kalau idhafah kepada ma'rifah jadi ma'rifah. Kalau idhafah kepada nakirah jadi nakirah. Tetap nakirah. Nah, saya ambil contoh ini Iya. Kata at-tilmid ya. Iya. Nah, kitabu tilmidhin. Yang satu kitabu at-tilmidhi. Nah, ini sama-sama idhafah. Kitab idhafah kepada tilmidh. Idhafah kepada tilmidh. Cuma tilmidhnya nakirah. Kenapa nakirah? Enggak ada alif lam di sini. Alif lam enggak ada di sini. Yang keduanya ada alif lam. Nah, ada alif lam. Ini ma'rifah namanya. Jadi kalau ini digabung kepada tilmidz, kepada nakirah, maka kata kitab ini masih statusnya nakirah. Jadi kitab milik seorang murid. Tapi kalau kitab gabung pada ma'rifah, maka kitab menjadi ma'rifah dia. Nah, jadi kitab milik murid itu, murid tertentu yang sudah dimaksud. Nah, ini dia jadi ma'rifah, itu kaedahnya. Maka itu kalau di ini jadi ini idhafah kepada ma'rifah, berarti ini ma'rifah. Berarti ma'rifah, maka na'atnya pun harus ma'rifah. Nah, maka saya kata kenapa al-muyassar ini bisa menjadi sifat. Menjadi sifat bagi kitab? Ya, karena kitab itu sudah ma'rifah. Ya. Karena kitab itu ma'rifah karena mudhaf kepada an-nahwi. Nahwi ada alif lamnya. Nah, makanya muyassarnya ada alif lam. Jadi saya katakan ini bisa na'at untuk kata nahwi atau juga bisa na'at untuk kata kitab. Ya, jadi kitabun nahwil muyassar. Kalau na'at untuk kitab berarti kitabnya yang mudah. Bukan nahunya yang mudah, tapi kitabnya yang mudah. Nah, mungkin bahasannya tidak terlalu menjelimet gitu kan. Bahasa yang gampang aja. Tapi kalau na'atnya untuk kata nahwi, berarti kitab nahu yang mudah, berarti kaedah-kaedah yang mudah ditampilkan. Masyaallah. Baik, Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Demikian pendengar yang bertanya. Barakallahu fiik. Terakhir kami angkat pertanyaan dari pendengar kita, Bapak Nana, terkait dengan penggunaan huruf jar. Atau sebelumnya, mengapa kata Allah didahului dengan alif lam syamsiyah, Ustaz? Dan apakah kalau a-nya dihilangkan masih berupa isim juga secara lafaz? Iya. Kan kalau bu alif lam jadi bertanwin ilahun. Iya. Kalau itu, nah ini sama saja seperti ini kan. Sama seperti ini, nih. At-tilmidhi ini kan tidak boleh bertanwin. Kan ada alif lam. Tapi kalau alif lam buang jadi gini dia. Tanwin. Bagi kedua-duanya memang isim. Tanda beda. Kalau tanda ini alif lam, nah sekalipun kasrah, kali ini tandanya tanwin serta juga kasrah. Nah, ini dua tanda ini. Pertama tanwin, kedua kasrah. Ini tandanya tanda juga dua, alif lam dan kasrah. Nah, jadi kalau tidak ada alif lam berarti dia bertanwin, sama dengan Allah alif lam. Membuang kata alif lam kembali kepada asal kata ilahun bimana ma'budun. Dan itu lafaz isim, Ustaz. Iya, itu isim. Ya. Jadi
Memang para ulama itu berbeda dalam menyikapi dengan kata lafaz Allah. Ada mengatakan lafaz Allah laisa lahu tidak ada kata dasar. Allah ya Allah, maka tidak boleh dibuang alif lamnya karena sudah menjadi sudah menjadi nama tersendiri. Ya, begitulah awalnya Allah. Tapi semua ulama mengatakan enggak, Allah itu berasal dari kata ilah, ya. Kata ilah. Nah, kemudian dibuang hamzah menjadi Allah. Ada mengatakan kalau asal ilah, kalau masuk lam jadi apa? Al-ilah, bukan Allah. Nah, itulah perdebatan para ahli bahasa. Ya, kita tidak perlu sampai ke sana. Itu bagian yang ahli, betul. Itu juga dibahas, ya. Singkatnya kalau kata alif lamnya dibuang berarti dia harus bertanwin, itu saja. Ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Demikian Pak Nana, dan mungkin untuk pertanyaan berikutnya kami akan hadirkan kembali pada kesempatan pekan yang akan datang. Demikian pembahasan dan pertanyaan bisa kami angkat di kesempatan malam ini sebagai ikhtitam, Ustaz. Silakan. Baik, jazakumullah khairan atas pertanyaan antum, dan saya ingatkan bahwa belajar grammar ini butuh pertama keikhlasan dalam belajar. Ya, yang kedua butuh kesabaran. Kemudian yang ketiga al-musabarah. Jadi al-ikhlas, as-sabru, al-musabarah. Musabarah adalah ketekunan. Ya, harus tekun. Jadi nggak bisa. Ketekunan itu membutuhkan kesabaran. Sabar tanpa ketekunan juga nggak bakal jadi juga. Ketekunan tanpa kesabaran juga nggak bisa, harus bersama-sama. Jadi sabar dan tekun. Kemudian tidak kalah penting adalah keikhlasan dalam mempelajari ini. Bukan karena kita belajar ini untuk mencari dunia, untuk menandingi ulama, kan gitu. Itu tidak boleh. Ya. Atau untuk mencari dunia juga tidak boleh. Ikhlas betul-betul karena Allah SWT dalam menggali ilmu atau belajar ilmu ini. Walaupun ini ilmu alat, ya, ini sangat penting. Tidak akan mungkin kita bisa masuk ke dalam tanpa kita harus melalui pintu. Pintu itulah sebagai ilmu alat. Ya. Taib, demikian saja, wallahu alam. Demikian saja. Jazakumullah khair jaza. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.